يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر. Jadi mulane nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yadzi walidun an waladi. Oleh apal Quran ayat iku tok geger koyo uduk. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteke lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya jelas ya. Enggak diterangno ora paham-paham. Wis gumun wae wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak boto-boto wae kaya wong awam sing kono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa? Kulo wis piye ya Allah ya wis ana wong pedene ngono. Terjemah jola ale. Ini jelas maknanya. Iya jelas maknane, jelas klirune barang niku. Itaku wedya sira kabeh robbakum pangeran sira kabeh. Waksolan wedya sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso bela, yuhni tegese ora iso bela, ora iso nyemugeno sapa walidin wong tuwa an waladi saking anake walid. Fihi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun nan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi an walidi saking wong tuane wal maulud fihi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak, anak ora iso nyafati wong tuwa. Niki kula waca nggih niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarai nggih. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surgane bapaknya yang kelas A. Asal dibantu oleh apa? Iman. Ya rungokno nggih. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali ndak iman ini terputus. Nggih, sekali ndak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alamah, anaknya iso maca Wahab, anaknya mundur meneh mu'min, mundur meneh takrib, terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sampeyan swargane tetep kelas sing Fathul Wahab. Mergo napa? Bapaknya iman, asal iman lho nggih. Itu surganya diikutkan bapaknya atau mbah-mbahnya. Tapi kalau ndak iman, itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawuhe pangeraning Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, nggih tak critani nggih. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat, padahal engkau janjinya pasti benar.
Jawabnya pangeran piye? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. Nuh anak jo kafir iku minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri apal Quran, iku bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas mazhabnya ahli sunnah napa wal jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin soleh. Itu hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarehnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaati. Ini kula waca. Fa huwa tahdhirun laha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaati. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jadi mulane nak ngaji sing khatam saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yadzi walidun kan waladi. Oleh apal Quran ayat iku tok geger kaya uduk. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat itu kata, jadi ini delok-delok konteks lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Jelas nggih. Enggak diterangno ora paham-paham. Terus gumun wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak boto-boto wae kaya wong awam sing kono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa? Kula nuwun ya Allah ya wis ana wong pedene ngono. Terjemah jola ale. Ini jelas maknanya. Iya jelas maknane, jelas klirune barang niku. Inna wa'da wa isa temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil ba'si kelawan anane pas. Yen sampeyan kepero dalile kula ngene niku. Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimina ayat Allah malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nek wong saleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat ku wong napa dolim wong kafir. Jadi ayatnya jelas ora kok angger wong mulane ngaji ben ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa sebagian ayat sebuti ki Fatihah non ayat mana al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti aduun tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin kecuali yang takwa. Maulaya shalli wa sallim daiman abad